البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap tafsir surat Al-Maidah, kita akan mengulang kembali pelajaran yang terakhir, yaitu mulai dari ayat yang ke-171 sampai 176 dari surat An-Nisa. Kita ulang karena faedahnya sangat besar dan juga barakallahu fikum, biar melekat juga berkaitan masalah kalalah atau yang semisalnya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-171 surat An-Nisa juz yang ke-6, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Artinya ayat yang ke-171 ini menjelaskan kepada kita larangan kita ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam beragama ini. Semuanya harus berlandaskan dalil, barakallahu fikum, dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Naam, tidak boleh kita melampaui batasan. Tidak boleh kita bersikap ekstrim atau berlebihan. Kita lihat di sini, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, berlebihan di dalam agama kalian, dan jangan kalian berkata tentang Allah Ta'ala kecuali dengan benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa itu adalah putra Maryam, Rasulullah, yang mana Isa tersebut adalah utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan kalimat apa kemarin? Kun, kalimat kun Allah Ta'ala curahkan kepada Maryam melalui malaikat Jibril alaihissalam, wa ruhum min. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari salah satu ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Wa la taqulu salasah, dan jangan kalian mengatakan bahwasanya ilah itu ada tiga atau menjadikan salah satu di antara tiga. Nah, barakallahu fikum, ilah maksudnya apa? Isa di antaranya. Jangan. Intahu khairan lakum, jika kalian berhenti dan meninggalkan ucapan tersebut itu kebaikan untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid, hanya saja Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah terhadap apa? Terhadap bahwasanya Allah Ta'ala punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila, hanya milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Perhatikan baik-baik ya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ahlul injil la tatajawazu al-i'tiqad al-haq fid dinikum. Wahai ahlul injil, berarti orang-orang Nasara, jangan kalian melampaui batasan keyakinan yang benar dalam agama kalian. Maksudnya jangan sampai bersikap ekstrim, berlebihan, ghulu dalam beragama. Semuanya sandarkan kepada al-haq atau dalil. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kalian berkata tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Fala taj'alu lahu sahibatan wala walada,
Jangan kalian menjadikan untuk Allah Ta'ala sahibah, itu istri, wala walada, atau anak. Jadi Allah Ta'ala disucikan dari istri dan juga disucikan dari anak. Karena apa? Allah Ta'ala enggak butuh terhadap apa? Persekutuan tersebut. Naam, sekutu-sekutu tadi. Kita lihat di sini. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah arsalahu Allah bil haq. Sesungguhnya Al-Masih Isa itu putra Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah yang Allah telah mengutus dengan benar. Wa khalaqahu bil kalimah allati arsala biha Jibril ila Maryam. Dan Allah telah menciptakan Isa alaihissalam dengan satu kata, satu kalimat yang Allah telah utus dengannya Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat apa? Kun. Kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wahia qaulu kun fakan, yaitu kalimat tersebut adalah kun maka jadilah, kun jadilah, kan maka jadilah, terjadi apa yang Allah telah kehendaki. Wahia nafhatun min Allah Ta'ala nafakhaha Jibril bi amri rabbih, yang mana itu adalah merupakan tiupan, hembusan dari Allah Subhanahu wa taala, tiupan dari Allah Subhanahu wa taala yang meniupnya adalah Jibril dengan perintah Rabb-Nya. Fasaddiqu bi anna Allah wahidun wa aslimu lah, maka benarkanlah bahwasanya Allah taala adalah zat yang tunggal dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddiqu rusulah fima ja'u bikum fima ja'ukum bihi min indillahi wa'malu bih, dan benarkanlah terhadap apa-apa yang para rasul telah membawa kepada kalian dari sisi Allah Ta'ala, dan amalkanlah dengannya. Diamalkan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasaddiqu wala taj'alu Isa wa ummah ma'allah syarikain, ini maksudnya. Jangan menjadikan tiga itu maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan kalian menjadikan Isa dan ibunya itu bersama Allah sebagai sekutu. Jadi Allah Ta'ala ada ibunya juga jadikan sekutu, Isa juga jadikan sekutu. Jangan. Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, tidak ada duanya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat sini. Intahu an hadhil maqalah khairan lakum mimma antum alaih. Jika kalian berhenti mengakhiri dari ucapan ini, itu lebih baik untuk kalian daripada apa? Keyakinan kalian yang sekarang berada di atasnya. Maksudnya berhenti untuk tidak mengatakan Allah Ta'ala itu nam salis salasa. Tiga di antara salah satu di antara tiga, yaitu ibunya Isa maksudnya, kemudian Isanya, kemudian ada yang nam ilahnya lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jangan menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah Ta'ala zat yang maha tunggal untuk diibadahi. Naam. Ma fis samawati innamallahu ilahu wahid subhanahu. Hanya saja Allah Ta'ala adalah zat yang maha tunggal. Ma fis samawati wal ardi mulkuh. Semua yang ada di langit dan semua di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu lahu minhum sahibah aw walad? Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala menjadikan, atau bagaimana mungkin di antara mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala sahibah, itu istri atau anak? Enggak butuh Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh terhadap istri, enggak butuh pula terhadap anak. Naam. Wa kafa billahi wakila ala tadbiri khalqihi wa tasrifi ma'ashihim fatawakkalu alaihi wahdah fahuwa kafikum. Artinya cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung untuk mengatur makhluknya dan juga mengarahkan serta mengatur kehidupan mereka. Maka bertawakallah kalian kepada Allah semata, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepada kalian. Jadi tawakal modal utama agar Allah Ta'ala berikan kecukupan kepada kita. Jangan sampai kita terlepas dari tawakal tersebut. Karena tawakal adalah apa? Sebab datangnya rizq. Sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kemudian juga hadis yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu hadis mengenai apa? Seekor burung. Dipermisalkan seekor burung, Rasulullah SAW mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Artinya apa? Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seekor burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burung padahal. Menunjukkan bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyasar, sesuai dengan apa yang telah kehendaki. Nah, jadi percaya saja bahwasanya rezeki sudah diatur, kita hanya menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala, la yastanqifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a. Artinya, Al-Masih itu Isa tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Bayangkan, enggak enggan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, jadi Isa alaihissalam tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, tidak pula para malaikat yang terdekat pun enggak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang enggan untuk menjadi hamba Allah, enggan untuk tidak mau untuk apa? Beribadah kepadanya, enggak mau beribadah dan justru sombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, kelak akan apa? Allah Ta'ala kumpulkan mereka menjadi satu, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Allahul musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah lan ya'naf wa la yamtani al-masih an yakuna 'abdan lillah. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam tidak enggan dan juga tidak menghalang-halangi untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Maksudnya pasrah. Nah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan ya'naf al-malaikah al-muqarrabun min al-iqrar bil 'ubudiyyah lillahi ta'ala. Seperti itu pula para malaikat yang terdekat pun tidak enggan untuk mengakui beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah Allah Subhanahu wa taala, beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'naf 'anil inqiyad wal khudu' wa yastakbir fa sayahsyuruhum kulluhum ilaihi yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang enggan untuk tunduk dan juga patuh serta malah justru sombong, niscaya nanti Allah Ta'ala kumpulkan mereka semuanya di hari kiamat. Dikumpulkan orang-orang yang bangkang, nolak, nentang, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yafsilu bainahum bi hukmi al-'adil, dan Allah Ta'ala akan putuskan, Allah Ta'ala akan hukumi mereka dengan hukum Allah Ta'ala yang adil. Wa yujazi kullan bima yastahiq, dan masing-masing orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang berhak untuk dibalasi. Naam, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ayat yang selanjutnya, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Artinya, dan adapun orang-orang yang beriman, perhatikan baik-baik di sini, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramalan saleh, niscaya kelak Allah Ta'ala akan berikan pahala mereka secara sempurna. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah Ta'ala akan menambahkan dari keutamaannya, ditambah lagi. Sudah dibalas dengan sempurna, ditambah lagi dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Wa ammal ladzina istankafu, sebaliknya nih. Adapun orang-orang yang enggan, orang-orang yang bangkang, wastakbaru, sombong, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, kelak Allah Ta'ala akan mengadab mereka dengan azab yang pedih. Nah, mengadab mereka dengan azab yang pedih. Perhatikan baik-baik ya tafsirannya itu ya. Nah, barakallahu fikum, biar cepat bisa ya. Fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a, kelak, nah barakallahu fikum, fa yu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Dan kemudian mereka semuanya tidak akan menjumpai seorang pelindung atau penolong selain Allah Ta'ala, enggak ada.
Enggak ada yang bisa menolong, enggak ada yang bisa apa? Melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ayat yang ke-172. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah fa'ammal ladzina saddaqu billah i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Adapun orang-orang yang mereka jujur membenarkan Allah secara keyakinan, ucapan dan amalan, wastaqamu ala syari'atih, dan istiqamah di atas syariatnya, fayuwaffihim shawaba a'malihim. Niscaya Allah Ta'ala akan penuhi secara sempurna pahala amalan mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah Ta'ala akan menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya dan keutamaannya. Wa ammal ladzina imtana'u 'an ta'atillah, sebaliknya, adapun orang-orang yang mereka enggan untuk mentaati Allah, wastakbaru 'an tadallullah, dan sombong dari tunduk kepadanya, fayu'adzibuhum 'adzaban muji'an. Niscaya apa? Allah Ta'ala mengadabnya dengan adab yang menyakitkan. Allah musta'an, Allah Ta'ala akan mengadabnya dengan adab yang menyakitkan. Wala yajiduna lahum maliyan yunjihim min adzabih, dan mereka tidak akan menjumpai seorang penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari azabnya. Wala nasiran yansuruhum min dunillah, dan juga tidak mendapatkan penolong juga yang bisa menolong mereka dari azab Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Inilah keadaan orang-orang yang menentang, membangkang, menolak, barakallahu fikum, sombong terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Ayat yang selanjutnya 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti yang nyata. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rabb kalian, dan kami telah turunkan untuk kalian cahaya yang nyata dan jelas. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa huwa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai segenap manusia, sungguh telah datang pada kalian burhan, bukti yang sangat nyata, jelas, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma jaa bihi minal bayyinat wal hujaj, dan seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa penjelasan-penjelasan dan argumen-argumen, hujjah-hujjah qati'ah yang pasti, yang akurat. Wa a'dhamuha Al-Qur'an Karim. Yang paling agungnya al-hujjah adalah Al-Qur'an Al-Karim. Karena apa? Al-Qur'anul Karim manakala seorang hamba menghafalnya dan juga mengamalkannya, niscaya akan menjadi hujjah untuknya. Tapi kalau dia meninggalkan daripada Al-Qur'an yang dia hafal atau yang dia miliki, dia meninggalkannya, niscaya apa? Justru akan menghujai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Quran itu adalah hujjah untukmu atau justru akan menghujai dirimu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi tafsirannya. Mimma yashhad bi sidqi nubuwwatihi wa risalatihi al-khatimah, termasuk Al-Qur'an ini yang menyaksikan tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW dan juga risalahnya, sebagai penutup para nabi. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi penutup para nabi, rasul penutup para rasul. Naam. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Wa anzalna ilaikumul Qur'an hudan wa nuran mubina, dan kami telah menurunkan untuk kalian Al-Qur'an sebagai petunjuk dan cahaya yang nyata. Al-Qur'an cahaya, nah, petunjuk bagi kita semuanya. Apabila hati kita gelap, susah, gelisah, sedih, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, renungi makna-maknanya. Insyaallah akan apa? Akan tersinari dengan cahaya Al-Qur'an tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke para apa? Para tukang normal atau paranormal kata mereka. Seperti itu ya. Jangan lari ke tukang sihir, langsung lari ke Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan hidayahnya. Yang berikutnya ayat yang ke-175. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima.
Kemudian ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah, berpegang teguh terhadapnya, niscaya Allah telah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Apa itu? Surga. Dan akan mendapatkan keutamaan karunia dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Itu bagi orang-orang yang beriman dan berpegang teguh terhadap agamanya. Karena kunci pertolongan, sebagaimana ayat yang sering Anda bacakan, apa kunci pertolongan dari Allah Ta'ala? Menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, pendirian kalian dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah fa ammal ladzina saddaqu billahi i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Adapun orang-orang yang mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala secara maksudnya beriman kepada Allah, secara keyakinan, ucapan dan amalan, wastamsaku bin nur alladzi unzal ilaihim, dan berpegang teguh dengan cahaya yang telah diturunkan kepada mereka. Berpegang teguh dengan apa maksudnya? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fa sayudkhiluhumul jannah rahmatan minhu wa fadla. Niscaya kelak Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surganya sebagai bentuk apa? Rahmat, kasih sayang terhadap mereka dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam ini agama yang sebagai rahmat, paham ya? Nah, sebagai bentuk kasih sayang, dan Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai apa? Rahmat, bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik tafsirannya di situ. Wa yuwafiquhum ila sulukit tariqil mustaqim al-mufdi ila raudhatil jannat. Masyaallah. Dan kelak Allah Ta'ala akan berikan taufik kepada mereka untuk menempuh apa? Jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum, menempuh jalan yang lurus. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, yang menghantarkan kepada kebun-kebun surga. Coba bayangkan. Nah, kalau sudah mendapatkan kebun-kebun surga, kenikmatan yang sangat luar biasa, enggak pernah dijumpai di dunia. Kenikmatan demi kenikmatan, istana di surga, di bawah, nah barakallahu fikum, kebun-kebun yang sangat rindang tersebut, ada apa? Sungai-sungai yang mengalir, ada sungai susu, sungai air khamr, susu madu, paham ya? Atau sungai madu, paham ya? Semuanya lengkap di situ. Nah, barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini kalau mendapatkan surga yang paling tinggi tentunya sangat mulia. Yang paling rendah saja, bagaimana kemarin gambarannya paling rendah? Husain, surga yang paling rendah bagaimana? 10 kali dunia dan seisinya dan lebih dari itu. Bayangkan, surga yang paling rendah padahal 10 kali dunia dan seisinya. Coba bayangkan, satu kali saja sudah banyak sekali. 10 kali ini, 10 kali dunia dan seisinya, surga yang paling rendahnya. Nasallallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga termasuk penduduk surga. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir, ayat yang ke 176 dari surat An-Nisa ini. Pembahasan seputar apa kemarin? Kalalah. Kalalah itu sudah kita lewati, orang meninggal, enggak punya anak, enggak punya orang tua. Itu bagaimana bagian warisannya? Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah Allah lah yang memberikan fatwa kepada kalian tentang masalah kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukht. Yaitu orang yang meninggal dalam keadaan enggak punya anak dan enggak punya apa? Orang tua. Walau ukhtun, tapi punya saudari. Ingat-ingat. Ini nanti ada beberapa pembagiannya. Dia enggak punya orang tua, enggak punya anak, tapi punya saudari perempuan. Bukan saudara ya, saudari. Falaha nisfu ma tarak. Maka saudari tersebut mendapatkan setengah harta yang dia tinggalkan. Ini saudari ya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Naam. Saudari tadi akan mewarisi, akan mendapatkan warisan tersebut kalau
orang yang meninggal tadi enggak punya anak, fa in kana tasnataini, ini perhatikan, falahuma sulusani mimma tarak, kalau ternyata saudarinya itu lebih dari 1, 2 misalkan, berapa bagiannya? Bagiannya sulusani mimma tarak, 2/3. Ya, 2/3 yang tinggalkan. Kalau sendirian setengah. Kalau ternyata saudarinya tadi itu lebih dari 1, 2 orang atau semisalnya, itu apa? Mendapatkan 2/3-nya. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain. Tapi sekarang kalau ada saudari, ada saudara juga, banyak gitu, maka bagiannya laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya daripada perempuan. Nah, seperti itu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. An tadillu maknanya alla tadillu. Agar kalian tidak apa? Tidak tersesat. Naam. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat lagi tafsirannya itu, perhatikan baik-baik. Yas'alunaka ayyuhan nabi, mereka bertanya kepadamu wahai nabi, an hukmi mirathil kalalah, mengenai hukum warisan. Nah, barakallahu fikum, masalah apa? Masalah kalalah. Wa huwa man mata wa laysa lahu waladun wala walid, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan enggak punya anak, enggak punya orang tua. Enggak punya anak, enggak punya orang tuanya, kalalah. Jadi kalalah itu orang yang meninggal, enggak punya anak, enggak punya orang tua. Qul, katakanlah, Allahu yubayyinu lakum al-hukma fi. Allah Ta'ala sudah menjelaskan kepada kalian hukum mengenai pembagian warisan bagi kalalah tersebut. In mata imru'un laisa lahu waladun wala walid. Ini satu. Jika ada orang meninggal, enggak punya anak, enggak punya orang tua, walahu ukhtun, tapi dia punya saudari, li abihi wa ummih, baik itu li abihi wa ummih, punya saudari kandung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau maknanya saudari sebapak atau seibu, au li abihi faqat, atau saudari sebapak saja, falaha nisfun tarakathu, maka dia mendapatkan harta setengahnya, setengah yang tinggalkan orang tadi itu. Wa yarithu akhuha syaqiqan. Yang kedua ini saudara kandungnya, kalau dia punya bukan saudari tapi saudara kandungnya, syaqiqan, saudara kandung. Syaqiqan kana aw li abin, saudara kandung laki-laki atau sebapak. Kana aw li ab jami'u mal, jami'u maliha. Jami'u maliha, mendapatkan warisan seluruh hartanya. Idza matat wa laysa lahu waladun wala walid. Paham ya? Jadi kalau yang pertama punya cuma saudari saja setengahnya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua sekarang ini dengan tafsiran lebih jelas ini, tadi ada 4 rinciannya ya berarti ya, kurang lebihnya ya. Nah, yang kedua ini kalau dia cuma punya saudara atau saudari, saudara kandung atau sebapak tadi itu, mendapatkan seluruh hartanya. Hartanya diambil oleh saudara kandung tadi itu laki-laki ya. Nah, wa in kana liman mata kalalah ukhtan, tapi kalau yang meninggal itu yang enggak punya anak, enggak punya orang tua tadi, memiliki 2 saudari, falahuma sulusan, maka kedua-duanya mendapatkan apa? 2/3 mimma tarak, dari apa yang telah tinggalkan, 2/3, karena 2 saudari tadi itu. Wa idza sama'a adz-dzukur minal ikhwah li ghairi ma'al inas, kalau terkumpul padanya saudara-saudara laki-laki, paham ya? Dan juga bercampur padanya saudara-saudari perempuan, falidzakari mislu nasibil unsayain min akhwatih, maka yang lelaki tersebut masing-masing mendapatkan apa? Yang laki-laki tersebut mendapatkan 6 bagian, 2 kali lipatnya bagian wanita. Paham ya? Kalau misalkan laki-laki, kalau perempuan misalkan dapatnya 2, berarti dia dapat 4 gitu ya. 2 kali lipatnya seperti itu. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Yubayyinullahu lakum qismatal mawaris wa hukmal kalalah. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian pembagian apa? Pembagian warisan dan juga hukum mengenai kalalah ini. Apa kalalah tadi? Antum? Apa itu kalalah? Dan kurang meninggal enggak punya anak dan enggak punya orang tua. Paham ya? Itu namanya kalalah.
Nah, namanya kalalah, jadi sendirian gitu ya. Tapi punya saudari, nah itu pembagiannya. Kita lihat. Li'alla tadillu 'anil haqq fi amril mawaris, agar kalian tidak tersesat dari al-haq dalam berkaitan masalah pembagian warisan. Wallahu 'alimun bi'awaqibil umur, dan Allah Taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa? Akibat-akibat perkara yang terjadi, wa ma fiha minal khairi ibadihi, dan seluruh perkara yang ada di dalamnya berupa kebaikan untuk hamba-hambanya. Jadi masalah warisan ini jangan dianggap remeh atau enteng. Biasanya orang ribut gara-gara rebutan harta. Paham ya? Pembagiannya kalau orang awam dipukul rata biasanya, wallahu alam ya. Sebagian seperti itu. Pokoknya bagi rata. Anak perempuan laki-laki sama. Adil katanya. Kita katakan keadilan bukan diukur dari yang nilainya sama tadi, tapi diberikan sesuai dengan haknya, itu keadilan. Jangan sampai terpetik di benak antum, keadilan itu harus sama rata, itu keliru. Sama rata nilainya ya, tapi sama rata diberi sesuai dengan haknya, itu keadilan. Contohnya, antum atau kita punya dua anak. Yang satu kecil, satu besar. Antum ngasih uang kedua-duanya, itu enggak mengharuskan uangnya sama nilainya, tapi sama-sama diberi sesuai dengan kadarnya dan kebutuhannya. Itu namanya keadilan. Paham ya? Karena anak kecil misalkan antum kasih, anak yang besar minta, Pak, anak minta 200, antum kasih 200. Yang kecil juga minta 200.000, antum kasih 200.000. Kan enggak gitu. Sesuai dengan kadarnya diberi. Karena anak kecil itu apa 200.000-an itu. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai tolak ukur keadilan itu harus diberi sama persis nilainya, itu enggak benar. Tapi diberi sesuai dengan haknya. Itulah keadilan, sama-sama diberi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian mengenai warisan ini jangan sampai keliru. Harta yang dibagikan sebelum meninggal bukan warisan, tapi hibah, pemberian. Kalau pemberian berupa hibah tersebut, barakallahu fikum, pemberian yang berupa hibah tersebut itu boleh apa? Boleh lebih banyak atau lebih sedikit tergantung apa? Keridhaan. Contohnya, ada dua anak, satunya laki-laki, satunya perempuan. Perhatikan baik-baik. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Yang anak perempuan dapat banyak dia, karena dia yang ngasuh orang tuanya, ngasuh ibunya atau bapaknya. Suatu ketika bapaknya bagi harta gitu loh, dikumpulkan, kamu dapat sekian. Kalau lebih banyak, setuju, sepakat. Karena apa? Karena dia yang mengasuh orang tuanya tadi itu, enggak masalah, itu hibah namanya. Paham ya? Wa illa kan pembagian dalam syariat kalau warisan itu biasanya seperti itu harus dikembalikan kepada apa? Pembagiannya masing-masing. Tapi kalau hibah itu bebas. Yang penting ridho. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru ungkapannya. Ini tanah sebelah masjid itu siapa? Itu warisan orang tua anak. Lah, orang tua itu sudah meninggal kapan? Belum meninggal. Bukan warisan namanya. Pemberian itu hibah namanya. Kalau warisan sudah meninggal, warisan itu maknanya tarikah, harta peninggalan itu loh. Itulah warisan. Sehingga kalau warisan dibagi sesuai dengan syariat, kalau hibah dibagi sesuai dengan keridhaan yang sudah disepakati tadi itu. Mahfum insyaallah ya. Kalau wasiat bagaimana? Wasiat hukum asalnya enggak boleh mewasiatkan harta untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat warisan. Paham ya? Kalau mau wasiat kepada selain ahli waris itu pun enggak boleh melebihi 1/3. Kalau lebih 1/3 bagaimana? Dia hanya mendapatkan 1/3, sisanya kembalikan ke ahli waris. Selesai. Paham ya? Lah kalau wasiat katanya umum, itu kalau wasiat takwa umum. Ya enggak? Kalau wasiat takwa umum, usikum bi taqwallahi azza wa jalla, umum, mau ahli waris selain ahli waris atau siapapun silakan. Kesimpulannya walhamdulillah sudah kita selesaikan surat An-Nisa. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan mengawali tafsir daripada surat Al-Maidah. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.